58. Dokter Tardi mematikan ponsel lalu meletakkannya dalam laci. Dia memijat kepalanya yang pening, lalu memukul-mukulnya dengan kedua tangan. "Ah, kenapa orang itu bisa mengetahui keberadaan istri simpananku?" geram Dokter Tardi dengan hembusan napas kasar. Dokter Tardi hanya bisa memberi penjelasan singkat mengenai kondisi mata Sean dan meminta Sean bersabar hingga Dokter Iqbal kembali ke Indonesia. Sean lebih banyak diam saat mengetahui operasi matanya tidak berhasil. Penjelasan yang diberikan Dokter Tardi sangat tidak memuaskan. "Sus, apa mata Sean tidak apa-apa? Maksudku masih bisa melakukan operasi lagi, bukan?" Terakhir Dokter Iqbal bilang, mata Sean sangat bisa disembuhkan dan bisa melihat lagi. Ucap Danisha. "Kita harus menunggu Dokter Iqbal pulang dari Kanada. Beliau tidak memperbolehkan lagi Sean ditangani oleh Dokter Tardi atau siapapun." Sahut Suzana. Danisha mengangguk-angguk prihatin. Lanita masih saja berada di dekat Sean, sementara Dean terpaksa harus berpamitan karena diburu waktu oleh pekerjaan. Aleska pun demikian, dia harus mendatangi beberapa universitas yang akan dijadikannya pilihan. Semua orang pergi dari kamar Sean kecuali Lanita. Mereka tinggal berdua di dalam kamar. "Sean!" panggil Lani pelan. Sean diam saja. Dia sebetulnya ingin marah karena operasi matanya gagal. Menyesali kenapa harus terburu-buru dan mengabaikan ucapan Dokter Iqbal untuk tetap menunggunya pulang. "Kamu bisa pulang, Lani, operasiku gagal," sahut Sean. "Jangan patah semangat. Dokter Iqbal akan memeriksa lagi matamu seminggu kemudian. Bertahanlah sebentar lagi." Lani mencoba membesarkan hati Sean. "Kau pulang saja," lirih suara Sean. "Kenapa mengusirku?" Sean diam. Dia sebetulnya enggan merasa dikasihani. Beda rasanya saat dia berpura-pura buta dengan dia buta sungguhan. Perasaannya menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung. "Aku mau menginap di rumahmu," ujar Lanita. "Kamu bukannya sudah janji menginap 3 malam di rumah mamamu?" ucap Sean. Lanita diam. "Mungkin besok-besok aku bisa menginap lagi. Malam ini aku pulang bersamamu, ya?" pinta Lani. Sean diam. "Kau mengasihaniku?" tanya Sean lirih. Lani mengernyit. "Tidak. Untuk apa aku mengasihanimu? Aku buta, Lani." Lani tersenyum. "Kau memang buta tapi mampu menggerakkan siapa saja yang kau mau untuk bergerak sesuai perintahmu. Apa yang harus aku kasihani darimu?" tanya Lani. Sean diam. Dia senang dengan jawaban Lani. Setidaknya Lani tetap menganggap dan melihatnya cukup mampu melindungi siapapun meski keadaannya buta. "Kau senang dengan kemampuanku?" tanya Sean. Ya. Bahkan mungkin kau bisa membeli hukum dengan uang dan kuasamu, seperti di drama-drama yang aku tonton atau novel yang aku baca," jawab Lani. Sean mengekeh. "Kau hobi membaca?" "Ya, dan kemarin-kemarin aku membaca sebuah novel online yang ceritanya mirip denganku. Tentang bayi seorang kaya raya yang ditukar dengan bayi seorang asisten rumah tangga." "Oh, ya? Mirip sekali dengan kisahmu, Lani. Di mana kau membacanya?" "Di aplikasi Vizo. Judulnya Pewaris yang ditukar karya Sider Karami. Bedanya, di sana anaknya lelaki dan hidup berdampingan satu rumah dengan orang tua kandungnya. Aku sampai tak mau berhenti baca karena seru dan tentu saja miris," ucap Lani pelan. "Ada kisah cintanya?" tanya Sean. "Ada tentu saja. Kedua anak yang ditukar tersebut menyukai gadis yang sama. Tapi sang gadis menyukai anak asli si orang kaya karena perangainya yang santun dan tentu saja tampan." "Tampan? Sepertiku?" tanya Sean. Lani melongo. Dia diam memperhatikan pahatan indah ciptaan Tuhan di depannya. Ketampanan Sean adalah potret kesempurnaan. "Kau diam saja, sedang mengagumi ketampananku?"
Tanya Sean membuyarkan keterpesonaan Lani. Lani menunduk dan mengulum senyum. Dia memalingkan wajah ke arah lain. Aneh memang, Sean tak mungkin melihatnya. Untuk apa malu? Tapi memang seperti itulah Lani, terkadang lupa kalau Sean buta. Sean tersenyum kecil, membayangkan Lani yang kerap tersipu malu. Apa pipimu menghangat, Lani? Tanya Sean. Lani meraba pipinya. Sudahlah, kenapa akhir-akhir ini kau sering menggodaku? Lani menjauh hendak mengambil air minum. Lalu terdengar ketukan di pintu kamar. Muncul kepala Sharon. Boleh aku masuk? Tanya Sharon datar pada Lani. Lani mengangguk. Sean waspada, itu suara Sharon. Aku permisi keluar sebentar. Ucap Lani pada Sean. Tidak, tunggu. Kau di sini saja. Larang Sean. Kalian perlu bicara berdua. Aku tak kemana-mana. Lani, kau pakai jam tangan jelek itu, kan? Tanya Sean. Ya, selalu kupakai, tenang saja. Lani kemudian keluar dari kamar dan membiarkan Sharon menjenguk Sean. Lani berjalan tak tentu arah. Dia bingung harus kemana. Oh, aku ke kantin saja. Gumam Lani seraya berjalan menuju kantin, tapi lalu langkahnya terhenti saat di kejauhan. Di koridor yang sepi dia melihat Dokter Tardi memukul-mukul dinding dengan geram. Lani mendekat dan mengintip. Dokter Tardi kenapa marah-marah? Gumam Lani. Lani mengedikkan bahu, enggan mencampuri urusan orang lain. Dia kembali melangkah menuju kantin, tapi lalu terhenti saat didengarnya Dokter Tardi bicara dengan seseorang cukup keras. Aku sudah membuat Sean Dharmawangsa tetap buta. Maumu apa lagi? Hah? Jangan berani-berani lagi kau mengancamku. Urusan kita sudah selesai. Aku sudah lakukan apa maumu dan jangan lagi campuri urusan pribadiku. Lanita menutup mulutnya karena nyaris memekik. Jadi, Sean tetap buta karena ulah Dokter Tardi yang disengaja? Ada di mana kau sekarang? Kita sudah impas. Apalagi maumu? Aku tak mau mencelakai siapapun lagi. Nasibku di rumah ini dipertaruhkan. Sentak Dokter Tardi. Oke, aku ke sana. Lani bimbang, dia penasaran siapa yang akan ditemui Dokter Tardi dan di mana. Lani bersembunyi di balik dinding, mengintip sebentar, dia melihat Dokter Tardi masuk lift, lalu tanda merah menyala dengan angka yang jelas. Basemen, dokter itu menuju basemen. Tempat parkirkah? Aduh, kenapa lift cuma satu di sini? Lani mengedarkan pandangan lalu segera berlari ke arah tangga darurat. Lanita turun tangga dengan terburu-buru demi mengejar lift yang turun. Karena saking cepat dia menuruni tangga, Lani terpeleset lalu jatuh terguling-guling ke tangga. Aduh, kakiku! Ringis Lani. Rasanya sungguh sakit. Dia mencoba berdiri, untung saja dia mengenakan flat shoes, bukan sepatu berhak yang dia pakai jika ke kantor saat bekerja dengan Damien. Susah payah Lani mencoba bangun dan memaksa turun. Dia ingin tahu siapa orang yang ditemui oleh Dokter Tardi. Usaha Lani tidak sia-sia. Dia sampai di basemen. Lani melihat tempat pintu lift di basemen. Dia menegaskan pandangan dari arah lift mana Dokter Tardi keluar. Menunggu dengan harap cemas seraya menahan rasa ngilu di kaki. Apa aku keduluan? Kenapa sepi? Tak ada tanda-tanda pintu lift akan terbuka. Kalau aku keduluan harusnya di parkiran ini ada Dokter Tardi. Lani membatin penasaran sekaligus bingung. Lalu salah satu pintu lift terbuka. Benar yang keluar adalah Dokter Tardi. Dilihatnya oleh Lani, dokter itu mengedarkan pandangan berkeliling lalu menelepon. Di mana? Samar Lanita mendengar suara Dokter Tardi. Dokter Tardi berjalan ke salah satu mobil berwarna hitam. Lani berjongkok dan mengendap-endap ingin melihat siapa yang berada di dalam mobil karena ternyata Dokter Tardi hanya bicara sambil berdiri di depan jendela mobil yang terbuka. Lani melihat tangan seorang lelaki dengan baju berlengan pendek menyerahkan sesuatu pada Dokter Tardi. Dia mengernyit,
melihat tato berbentuk bintang di tangan lelaki tersebut. Setelahnya, semua berlalu dengan cepat. Dokter Tardi kembali masuk lift dan mobil itu berdecit lalu pergi tanpa sempat Lani melihat plat nomor mobil tersebut. Lani hanya menggeloso seraya bersandar di salah satu mobil. Kakinya kembali terasa berdenyut. Dia memijatnya pelan. Terdengar langkah kaki menuju ke arahnya. Lani siaga. "Hei, kau sedang apa di situ? Mau mencongkel mobilku?" Tanya suara seorang gadis muda. Lani menyibak rambut lalu tengadah. "Non Saskia?" Lani terkejut. "Lanita, kau kenapa duduk di situ? Aku tadi terpeleset dan kakiku sakit." Ringis Lanita. "Kau sedang apa di sini?" Tanya Saskia. "Sean habis operasi mata," sahut Lani. "Operasi? Lalu?" Lani menggeleng. "Operasinya gagal." Saskia terbelalak. "Kau bisa berdiri?" Tanya Saskia membantu Lanita. "Bisa berjalan menuju lift?" "Bisa, aku turun tangga pun bisa," sahut Lani. "Nona bersama siapa? Bukankah hendak masuk mobil tadi?" "Aku ikut denganmu, ingin melihat Sean. Tadi aku menengok seorang teman yang dirawat di rumah sakit ini juga. Ayo." Saskia menggandeng lengan Lani menuju lift. Di dalam lift Lani meminta Saskia untuk tidak memberitahu Sean kalau dia terpeleset. "Kenapa nggak boleh bilang?" Tanya Saskia. "Aku sungguh tak apa-apa. Sean sedang sangat sensitif karena operasi matanya gagal. Aku tak ingin dia memarahiku karena membangkang tidak boleh kemana-mana. Tadi aku sangat lapar jadi aku memutuskan ke kantin. Di kamar ada Nona Sharon." "Oh, istrinya yang angku itu." Saskia mencebik. Lanita diam, enggan memberitahu jika Sean dan Sharon sudah memutuskan berpisah. Lanita dan Saskia keluar dari lift khusus ruangan VVIP. Sebelum masuk ke koridor yang menuju kamar Sean, Lani melihat Dokter Tardi memasuki sebuah ruangan. "Apa itu ruangannya?" Aku harus menemui Dokter Tardi dan menanyakan tentang operasi mata Sean yang gagal." Lani bertekad dalam hati untuk menemui Dokter Tardi. 59. Lanita hanya diam saja saat Sharon dan Saskia bertemu di kamar Sean. Ada perang dingin tak terlihat di antara mereka. Sharon duduk di sofa bermain ponsel, memberikan Saskia ruang untuk bercakap-cakap dengan Sean. "Ikut aku keluar." Sharon mengirimi Lani pesan. Sharon keluar diikuti oleh Lani. "Kau tahu dia siapa?" Tanya Sharon pada Lani. "Non Saskia, anaknya Nyonya Avelan. Bukannya baru sekali bertamu ke rumah? Kenapa harus menjenguk Sean?" Tadi bertemu tanpa sengaja di parkiran, ku bilang Sean habis operasi, jadi dia bersedia menjenguk." "Sejak kapan kamu memanggil tuanmu dengan sebutan Sean?" Sharon mencibir. Lani hanya menggigit bibir bawahnya. "Sean yang memintaku untuk tidak memanggilnya tuan." "Oh, sejak kau jadi nona muda?" Sindir Sharon pelan. Lanita menangkap luka di mata Sharon. "Maaf jika aku sudah merebut posisimu di rumah dan juga di sisi Sean. Tapi aku benar-benar tak tahu apa-apa. Bukankah ibumu yang sebenarnya sudah mempermainkan nasib kita?" Lanita bicara hati-hati. Sharon melengos. Dia benci Salomah, dia benci dengan dirinya sendiri yang belum bisa menerima kenyataan jika dirinya hanyalah anak seorang asisten rumah tangga. Lanita melihat air mata di sudut mata Sharon. Dia menyentuh pundak Sharon lembut. "Apa kita tak bisa berteman?" Tanya Lani pelan. Sharon menoleh dan menatap Lani heran, matanya digenangi air mata yang mengembun. "Teman? Kau mengajakku berteman?" Sarkas Sharon. Lani mengangguk. "Kau bisa ke rumah mamamu kapan saja. Kau tahu, kemarin malam, aku sempat melihat mama menangis saat melihat fotomu sebelum memasukkannya ke dalam box." Sharon mengernyit. "Fotoku memang sudah seharusnya dibuang." "Tapi mama menangis."
Itu tandanya Mama sebenarnya menyayangimu, tapi kenyataan yang kini terpampang di depan mata adalah kau bukan kandungnya. Andai dirimu ada di posisi Mama, apa yang akan kau lakukan? Sharon menyeka air mata yang sudah luruh. Memang pasti perlu waktu bagimu untuk menerima kenyataan pahit ini. Aku sendiri masih merasa asing di rumah Mama. Merasa sendirian meski Mama memberikan fasilitas serba mewah. Aku belum mampu menikmatinya karena hati dan pikiranku masih bersama ibuku. Ibu Parmiah. Tutur Lani. Sharon diam, dia menunduk. Kita berdua sama-sama belum bisa menerima sepenuhnya kenyataan yang terjadi dengan hidup kita. Apakah tidak sebaiknya kita sama-sama saling mengerti? Ucap Lanita. Sharon tetap diam. Dia menahan luka hati karena dibuang oleh Dane juga dilepas dengan kerelaan penuh oleh Sean. Kau tinggal di mana sekarang? Tanya Lani. Tak perlu tahu. Aku memilih tinggal sendiri dan menyingkir dari orang-orang yang sebelumnya aku kenal. Jawab Sharon. Tidak tinggal dengan Ibu Salomah? Sudah aku bilang aku membencinya. Baiklah, aku mengerti perasaanmu. Ucap Lani. Sudahlah, aku pergi. Jaga Mama, dia pun sebetulnya kesepian di tengah kesibukannya. Aku anak yang bodoh. Berbeda denganmu yang keturunan asli, belajarlah bisnis, bantu Mama di perusahaan. Sharon pergi dengan langkah tergesa. Sharon, hubungi aku andai kau butuh seorang teman. Ujar Lani sebelum Sharon hilang di pertigaan koridor. Lani menghela napas dalam. Hatinya merasa iba melihat Sharon. Entah kenapa jauh di sudut hatinya, dia ingin menjadi teman Sharon, bahkan jika Dan mengizinkan Sharon masih tinggal di rumahnya, Lani akan sangat senang sekali. Lani yakin Sharon sebetulnya baik. Benar apa kata Sean, Sharon hanya terlalu manja karena Dan terlampau menjejalinya dengan berbagai kemudahan dan gelimang materi selama ini. Lanita melangkah hendak masuk kamar. Tapi terhenti saat di kaca kecil pintu, Lani melihat Saskia menatap lekat Sean seraya tangannya hendak mengelus wajah Sean tapi urung. Saskia kenapa bersikap demikian pada Sean? Lanita membatin heran. Dia tidak jadi masuk, takut mengganggu konsentrasi Saskia yang sedang memperhatikan Sean dengan seksama. Lani menunggui Saskia di luar kamar, duduk di kursi besi yang sepi. Sungguh sepi. Andai kamar ini bukan kamar VVIP, entah kenapa Lani menyukai kamar kelas biasa yang ramai oleh banyak pasien dan banyak pengunjung. Lanita tidak suka sendirian. Sharon menyetir mobil dengan wajah sendu. Dia terus saja membawa mobilnya dengan pandangan kosong. Ponsel yang berdering dia abaikan. Hatinya terasa sangat hampa. Tiada Dan dan juga Sean. Kenapa aku baru menyadari perasaanku? Cinta ini mungkin telah tumbuh subur tanpa aku sadari. Maafkan aku, Sean. Tapi sungguh, aku menemui Josh hanya untuk mengusir kebosananku saja. Bahkan dia tak kuizinkan merenggut apa yang seharusnya aku persembahkan untukmu, kehormatanku sebagai seorang wanita. Dering ponsel masih saja berbunyi. Tertera nama Josh di layar. Sharon mendesah, dia akhirnya menyerah dan menerima panggilan Josh. Ya, halo. Sharon menjawab malas. Kenapa malas mengangkat teleponku? Sedang malas, memang tak boleh. Jawab Sharon. Kau sudah bebas, kenapa sulit dihubungi? Aku butuh waktu sendirian. Berapa lama? Entah. Terdengar hela napas Josh di seberang telepon. Kau habis dari rumah sakit? Tanya Josh. Sharon mengernyit. Kau tahu dari mana? Memang hanya Sean si buta itu yang punya mata-mata dan anak buah. Aku pun bisa melakukan apa yang dilakukan Sean. Harta orang tuaku mungkin tidak sebanyak harta milik Sean Harmawangsa. Tapi aku cukup mampu membayar orang-orang untuk menuruti perintahku. Ucap Josh panjang lebar. Sharon semakin mengerutkan kening. Apa yang sudah kau lakukan? Membayar orang untuk apa?
Sharon penasaran. Kau penasaran, bukan? Bertemulah denganku. Aku tak ingin bertemu siapapun. Lalu kenapa kau menemui Sean? Aku hanya sedang mengurus perceraianku. Elak Sharon. Benar rupanya Sean sudah membuangmu. Dia tidak membuangku. Bantah Sharon. Oke, dia membebaskanmu. Itu lebih halus kedengarannya, bukan? Ralat Jas. Sharon mengembuskan napas malas. Aku masih setia untukmu, Sharon. Datanglah padaku, minta apa saja akan kuberikan. Memang hanya Sean saja yang mampu memanjakanmu dengan uang? Aku pun bisa, Sharon. Sharon kembali mendesah. Sudah, aku mau turun. Sharon menutup panggilan karena sudah tiba di rumah barunya. Sharon memasukkan mobil ke garasi. Dia masuk rumah dengan membawa persediaan makanan yang dia beli tadi. Bagaimana? Sudah kalian lacak posisi Sharon setelah aku menelponnya lebih dari 2 menit? Tanya Jas pada beberapa orang berpakaian serba hitam yang sedang menyadap lokasi keberadaan Sharon melalui sambungan telepon. Sudah, di sini keberadaannya saat ini. Seorang lelaki berkumis berusia sekitar pertengahan 30 tahun menunjukkan peta di layar monitor. Di mana itu? Segera catat lokasinya. Tita Jas. Lelaki berkumis itu mengangguk patuh. Jas tersenyum puas karena sudah berhasil melacak keberadaan Sharon kini. Dimitri sedang makan berdua di kafetaria rumah sakit bersama Suzana. Kenapa wajahmu tak bersemangat? Tanya Suzana. Kenapa kuah soto ini begini? Ujar Dimitri pelan. Suzana mencicipi kuah soto di mangkok milik Dimitri. Enak kok. Dimitri mendesah. Syukuri saja kau masih bisa makan enak. Ujar Suzana. Lidahku terbiasa makan makanan yang lezat dengan bumbu melimpah ruah. Ini rasa asinnya saja hambar. Nih, garam. Suzana menyodorkan garam di kotak kecil. Dimitri menambahkan sedikit garam pada kuah sotonya. Kenapa rasanya jadi semakin aneh? Keluh Dimitri. Maumu makan apa? Syukuri sekecil apapun nikmat yang Tuhan beri, Dimitri. Ketus Suzana. Coba kau duduk di sebelahku lalu suapi aku. Mungkin rasanya akan berubah menjadi lezat dan tak terlupakan. Dimitri berkata dengan wajah serius. Suzana menatap lekat Dimitri. Dimitri, ini bukan saatnya kau bermanja padaku. Banyak orang di sini. Ketus Suzana. Dimitri menghela napas. Kalau begitu, tersenyumlah. Kenapa dari tadi pagi datang ke rumah sakit wajahmu terus saja tegang, bahkan sedang makan pun wajahmu tetap tegang?